Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ibu-ibu dimanapun kalian berada, orang beriman enggak? Orang beriman. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Bapak-bapak orang beriman enggak? Orang beriman. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, orang yang beriman bukan? Orang beriman. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak hai mas bro. Tapi hello. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Maka berpuasalah kalau kalian orang-orang yang beriman. Berbicara masalah iman, kalau ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, iman itu artinya percaya bos. Secara kata, definisi, tafsir kata, iman itu percaya, tetapi secara tafsir makna, iman itu bukan percaya, tetapi yakin. Ketika seseorang sudah percaya, maka seseorang tersebut melalui proses-proses, tahapan-tahapan menuju ke yakin. Jika sudah yakin 100%, maka itulah disebut orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sudah yakin 100%, 1000%, 10.000%, sehingga dia tidak akan pernah goyah. Jadi arti kata dengan arti makna itu beda. Seperti hanya pulang kampung dengan mudik, beda mas bro. Meskipun sama-sama ada persamaannya, tetapi timingnya beda. Jika bapak ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air buka kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti mudik itu artinya pulang kampung. Artinya pulang kampung itu mudik. Tetapi dengan arti makna beda. Apa yang membedakannya? Timingnya beda. Kalau pulang kampung bisa kapan saja kalian pulang. Tetapi kalau mudik, pulang kampung bareng-bareng karena ada suatu sebab, yaitu hari raya. Hari raya lebaran, berarti namanya mudik lebaran. Hari raya Natal, berarti mudik Natal. Hari raya Nyepi, berarti mudik Nyepi. Hari raya Tahun Baru Cina, berarti mudik Tahun Baru Cina. Ada sebab. Tetapi kalau pulang kampung nggak ada sebab, bisa kapan saja pulang kampung.
Ngerti sampai sini? Jadi arti kata dengan arti makna itu beda. Contoh, bayi yang berumur 1 hari dengan 1 bulan beda, Mas. Sama-sama bayi, tetapi tetap beda. Tanda-tandanya beda. Apapunnya beda. Yang bayi 1 hari tanda-tandanya begini, yang bayi 1 bulan tanda-tandanya begini. Sama-sama bayi, tetapi yang membedakan timingnya. Jangan pernah disamakan. Jangan jadi manusia-manusia yang bodoh dan zolim. Jangan jadi manusia-manusia yang bodoh dan tolol. Seperti para kadun, para kampret. Emang mereka udah dungu dari sononya. Mereka ini beragama bukan untuk supaya cerdas. Mereka ini mendapatkan uang hidup dari kebodohan dan ketololan. Kita jangan pernah mau ikut. Mereka memang ingin membodoh-bodohi Jokowi untuk menutupi kebodohan Anies Baswedan yang tidak sanggup ngurus Jakarta dan mengantisipasi virus corona. Digoreng untuk membodohi Jokowi. Jadi niat hati ingin membodohi Jokowi, malah yang terlihat kebodohan mereka sendiri. Susah, Mas Bro. Anies Baswedan ini dibela segimanapun susah. Memang nggak bisa kerja, mau digimanain lagi. Dia itu karakternya memang seperti itu, cuma pandai manis di bibir. Nangani virus corona malah banyak konvensi pers, bukan kerja di lapangan. Salurkan bantuan malah dicoceng. Udah rusak sudah DKI. Makanya DKI menjadi penyumbang terbesar virus corona, penderita virus corona hampir setengahnya 4.000 orang. Karena gubernurnya nggak becus. Daerah-daerah lain cuma sedikit baru ratusan, tetapi DKI udah 4.000. Jadi kalau orang-orang DKI ingin segera terbebas dari virus corona, gampang solusinya. Ganti gubernurnya, nggak becus. Ganti sekarang juga. Karena dari 4.000 bisa menjadi 40.000, ngeri. Makanya orang-orang DKI sekarang takut diam di DKI. Kenapa? Akan jadi kuburan massal, Mas. Ketidakbecusan Anies Baswedan dalam mengurus DKI ini sudah jadi fakta yang tidak bisa terbantahkan. Orang lebih baik sekarang mudik pulang kampung, hidup sengsara di Jakarta, udah nggak bisa kerja, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, ya udah pulang. Lihat gubernur cuma pandai konvensi pes. Kalau saya presidennya udah dipecat, beneran jengkel saya lihatnya juga. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ada sebuah tulisan dari teman saya, teman kita. Dia menulis bahwa jika ada 100.000 orang penderita virus corona, dan jika ada 100.000 desa, berarti satu desa itu hanya ada 1 penderita virus corona. Apakah NKRI akan hancur jika ada 100.000 orang penderita? Maka dia jawab, tidak akan hancur. Saya sedikit termenung. Saya sedikit
mengkerutkan kening saya. Selanjutnya dia bilang bahwa seharusnya virus corona ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi diwaspadai dan diantisipasi. Yang membuat kita ketakutan selama ini adalah media yang terus mengeksplor besar-besaran masalah virus corona ini sehingga menjadi wabah yang menakutkan. Sekarang kita kan cuma berapa? Penderita cuma 8.000. Rakyat kita ada berapa? Ada 250 juta. Berapa persennya? Masih jauh. Kenapa harus ditakuti? Kenapa kita harus terlalu lebay menanggapi virus corona ini? Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Dari awal saya sudah mencoba untuk memberikan pemikiran-pemikiran. Sayangnya saya ini bukan staf khusus presiden. Kalau staf khusus presiden mungkin akan lebih maknyos. Udah ada 2 staf khusus presiden yang gak becus kerjanya. Mundurkan diri, Mas Bro. Siapa tahu saya dipanggil. Saya berpikir yang harus dipedulikan, yang harus difokuskan itu kepada pembuatan rumah sakit untuk pasien corona. Rumah sakitnya harus khusus, nggak bisa digabungkan dengan rumah sakit biasa. Ada rumah sakit khusus yang disiapkan, ada dokter khusus yang menangani di tempat khusus. Negara ini harus punya yang seperti ini. Ketika ada suatu penderita, seorang penderita terjadi di suatu daerah, pemerintah pusat, khususnya Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, langsung mengambil orang tersebut, bawa ke rumah sakit khusus tersebut. Bukan ditangani oleh daerah masing-masing. Jadi pusat yang menangani langsung. Ada di Jakarta 4.000 orang, tarik semua, simpan. Di rumah sakit tertentu, rawat di rumah sakit tertentu, sampai sembuh. Ada di Bandung misalnya 600 orang, tarik langsung ke rumah sakit tertentu tersebut. Sehingga 8.000 orang yang sekarang muncul angkanya mudah tertangani karena kenapa? Rumah sakitnya khusus, dokternya khusus, fasilitasnya khusus. Jadi para dokter di daerah tidak ketakutan, Mas Bro. Nggak seperti sekarang ketakutan. Jadi saatnya pemerintah pusat ambil alih aja. Karena nggak akan mungkin ditangani dengan cara seperti ini, dikembalikan ke daerah, nggak bisa. Pemerintah daerah nggak usah ribut masalah bantuan sosial. Kalian cuma gerakan perekonomian seperti biasa. Cuman dengan konsep waspada dan antisipasi atau protokol kesehatan kalau bahasa kerennya.
menganjurkan kepada warganya untuk waspada dan antisipasi. Pakai masker, jaga jarak, jangan sering keluar rumah, jaga kesehatan, makanan yang bergizi agar imun ini terus terhasilkan. Kalau seperti ini kan asik, ekonomi berjalan, virus corona bisa ditangani dengan baik. Kalau lockdown, kalau PSBB, ya repot. Negara harus memberi makan warganya, ya repot, nggak akan sanggup. Yang satu dibagi, yang satu enggak, ribut. Karena yang terdampak virus corona ini bukan hanya orang miskin, tetapi semuanya, yang kaya kena, yang kelas menengah kena, yang kelas bawah juga kena. Kalau ekonomi diam, yang terjadi virus corona nggak bisa diberantas, kelaparan semakin banyak, kemiskinan semakin banyak, pengangguran semakin banyak, ekonomi lama-lama terpuruk. Jadi saran saya mulai sekarang, ambil alih semuanya oleh pemerintah. Bikin rumah sakit khusus, dokter yang khusus, dengan peralatan yang modern, tercanggih, atau fasilitasi sehebat-hebat, agar pasiennya bisa sembuh secepat-cepat. Jangan ditanggulangi oleh daerah, kacau balau, Mas Bro. Kembalikan ekonomi seperti biasa dengan protokoler kesehatan. Benar juga, nggak perlu takut, tetapi kita harus mewaspadai. Karena seperti kata para ahli dikatakan bahwa virus corona ini bukan virus yang berbahaya, tetapi memang penularannya sangat cepat. Dan orang-orang yang pertahanan tubuhnya jelek pasti terkena. Tetapi orang-orang yang pertahanan tubuhnya bagus, nggak mungkin terkena.